pendahuluan. Terus mempunyai suatu pengetahuan tentang diri sendiri, suatu pengetahuan yang akan membawa penyesalan sebelum kita dapat beroleh pengampunan. Pelajaran tentang sadar, mengakui kesalahan, pertobatan, pengampunan. Dalam segenap kekuatan, setan tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan satu jiwa yang dengan percaya yang sederhana menyerahkan dirinya kepada Kristus. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan berkata, hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan, Allahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dan segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Tetapi kita harus mempunyai suatu pengetahuan tentang diri kita, suatu pengetahuan yang akan membawa penyesalan sebelum kita dapat beroleh pengampunan dan kedamaian. Orang Farisi itu tidak merasa bertobat dari dosa. Roh Kudus tidak dapat bekerja dengan dia. Jiwanya dibungkus dengan suatu perisai perasaan diri benar, di mana panah Allah dibidik oleh tangan malaikat tidak berhasil menerobosnya. Hanya orang yang mengetahui dirinya saja sebagai orang yang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Kristus. Ia datang untuk menyampaikan kabar bahwa kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tahanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Tetapi bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib. Kita harus mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. Jika tidak, kita tidak akan merasa keperluan kita mengenai pertolongan Kristus. Kita harus mengerti bahaya kita. Kalau tidak, kita tidak akan lari kepada perlindungan. Kita harus merasa sakit akibat luka-luka kita. Kalau tidak, kita tidak akan menginginkan kesembuhan. Bukanlah hanya pada permulaan kehidupan kekristenan yang membuat penyangkalan diri ini terjadi. Dalam setiap langkah maju menuju ke sorga, ia harus diperbaharui. Dalam pekerjaan kita yang baik, bergantung atas suatu kuasa yang berada di luar diri kita sendiri. Oleh sebab itu, harus ada jangkauan yang terus-menerus dari hati kita terhadap Allah. Suatu pengakuan dosa yang terus-menerus, sungguh-sungguh, yang menghancurkan hati dan merendahkan jiwa itu di hadapan Dia, hanya oleh penyangkalan diri yang tetap dan bergantung kepada Kristus, kita dapat berjalan dengan aman. Dalam setiap langkah maju dalam pengalaman kekristenan, pertobatan kita yang menjadi lebih dalam pada orang yang telah diampuni Tuhan terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, ia berkata, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Sesuai dengan pengalaman ini ada perintah. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah tidak mau engkau merasa takut bahwa ia akan gagal untuk menggenapi jiwanya, janjinya. Bahkan kesabarannya akan habis atau pengasihannya akan ternyata kurang. Takutlah supaya jangan kemauanmu tidak akan ditaklukkan kepada kemauan Kristus, supaya jangan sifat-sifat warisan dan yang dipertumbuhkan akan mengendalikan kehidupan. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Takutlah,
Jangan sampai kemauan diri sendiri akan menghalangi tujuan tinggi yang Allah perantaraan engkau ingin laksanakan. Takutlah untuk percaya kepada kekuatanmu sendiri. Takutlah untuk menarik tanganmu dari tangan Kristus. Dan takutlah berusaha untuk menjalani jalan kehidupan tanpa hadiratnya yang tetap. Kita perlu menutupi segala sesuatu yang dapat mendorong kepada kecokakan dan merasa diri kuat. Oleh sebab itu, kita harus waspada dalam memberi atau menerima pujian yang muluk-muluk. Adalah pekerjaan setan untuk meleceh. Ia suka meleceh, juga suka menuduh dan menghakimkan. Dengan demikian, ia berusaha merusakkan jiwa. Orang yang memberi pujian kepada manusia digunakan setan sebagai alat-alatnya. Hendaklah pekerja-pekerja Kristus memimpin setiap kata pujian jauh dari diri mereka. Ini diambil dari buku perumpamaan-perumpamaan subjudul seorang penabur. Dua orang yang berbakti. Ya, ini bacaan ini di sini pesan ya. Jadi ayat-ayat di atas tadi penjelasannya tertulis di bawah ini. Bacaan ini antara lain menegur pikiran kita, yaitu kita sering sekali masing-masing memiliki kekhawatiran-kekhawatiran seperti orang-orang dunia, seperti perintah untuk berpisah dari dunia, menyusutkan kepentingan sendiri, dan berpindah ke tempat jauh dari kota. Oleh karena tidak lagi bekerja, kekhawatiran kita adalah khawatir tidak bisa makan karena tidak memiliki uang. Dalam bacaan ini dikatakan, bukanlah kita perlu khawatir kepada hal-hal yang pada dasarnya Tuhan sudah janjikan perlindungannya. Yang sangat-sangat perlu dikhawatirkan adalah di wilayah kita, yaitu takut kita yang tidak konsisten bertahan, tetap setia kepada tuntutan-tuntutannya. Dan bila kita mengkhawatirkan wilayahnya Tuhan, maka tanpa sadar kita telah meragukan janjinya. Dan ini berarti kita telah menghinanya. Ini tulisan penjelasan dari ayat yang di atas. Jadi ini renungan buat sahabat kita pada sore hari ini. Ya semakin kita belajar banyak, semakin kita harus melakukan penyangkalan diri. Ya, hal ini tidak mudah karena kita harus berpisah dari dunia. Ya, menyusutkan segala kepentingan diri sendiri. Ya, dan kita harus pindah dari pengaruh kota besar sehingga kita meminimalisir perbuatan kita jatuh dalam dosa. Ya, dan kita harus khawatir di sini dalam ayat ini dikatakan kalau kita tidak bisa memenuhi tuntutan untuk menyangkalkan diri, menjauhkan diri kita dari dosa. Sebaliknya, ya mungkin buat saya dan saudara-saudara sekalian lebih ketakutan kalau kita tidak bisa ya makan seperti tadi yang sudah disampaikan, tidak bisa makan, tidak punya uang, karena memberanikan diri berhenti dari pekerjaan kita, lalu kita pindah dari kota ini ke desa, tanpa kita tahu kita harus bekerja apa, kita bisa makan lewat apa, kita punya uang dari mana, itu yang sifatnya manusiawi. Nah, di dalam tulisan ini kita diminta, ya, kita mengetahui diri kita sendiri, akui dosa kita, dan yakinlah, ya, untuk semua itu akan Tuhan berikan. Ya, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Kita semua punya pengendalian diri masing-masing. Jadi biarlah ayat ini selalu menjadi renungan buat kita supaya kita lebih melihat diri kita sendiri dan kesanggupan kita untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya itu seperti apa. Ya, apakah kita bisa memenuhi tuntutan-tuntutan itu step by step, ataukah kita masih jalan di tempat dengan kita punya rutinitas sehari-hari. Ya, terus terang saya membaca tulisan ini buat pribadi saya, ya itu ya luar biasa ya, karena
Apakah kita sudah bisa memenuhi tulisan ini atau belum? Itu yang menjadi tantangan buat renungan saya. Terima kasih. Ya, saudara-saudara sekalian, terima kasih Saudara Victor. Saudara sekalian, bacaan ini kita dapatkan dari buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan. Sekali lagi, kita ketahui bahwa buku perumpamaan ini bukan buku baru. Ya. Buku ini bukan buku baru. Apalagi di hadapan saya ini ada Om Menuri Rina. Ya, beliau ini udah belasan tahun. Ya, belasan tahun bersama dengan Om Semi Mawetar waktu Om Semi Mawetar masih hidup. Ya. Beliau ini juga salah seorang yang banyak sekali mengajarkan pelajaran-pelajaran tongkat gembala kepada saudara-saudara kita di Ambon dan di Papua. Ya, jadi beliau ini cukup luas wawasannya. Ya, kalau saudara bertemu secara langsung, nanti saudara bisa lihat bahwa Om ini mempunyai wawasan yang cukup. Jadi pada saat kita berbicara seperti ini, Omnya biasanya punya reaksi-reaksi yang cukup. Ya, tapi karena ini mungkin melalui Zoom, jadi Omnya mengikuti. Saudara-saudara sekalian, dari bacaan ini benar yang seperti tadi Saudara Victor katakan, ini masalah kita. Ya, memang kita sudah beberapa kali Zoom, ya, kita khususnya setelah kita mempunyai kebenaran yang jauh berkembang, kita sudah mempunyai pemahaman gulungan-gulungan yang sudah sangat luas, ya, dibandingkan 5 atau 10 tahun yang lalu, ya, bukan 5 ya, mungkin 5 tuh kita udah mulai dari Zoom ya, mulai Zoom itu sekitar tahun 2020-an, mulai dari Corona gitu. Sekitar 10 tahun yang lalu mungkin kita mempunyai pemahaman tidak seluas sekarang. Tapi setelah kita sekarang lebih luas, kita sudah bisa membedakan antara hukum upacara dan hukum moral. Nah, yang sedang kita bicarakan ini adalah hukum moral. Di mana kenapa kok kita sudah sampai di hukum moral? Ya, kita bukan seperti orang Advent. Orang Advent tanpa mempunyai pengetahuan tentang hukum upacara, mereka langsung potong kompas, dia bicara tentang hukum moral. Jadi artinya mereka tidak sama sekali ada perubahan pada saat dia masih Protestan, dia menjadi Advent, dia tidak ada perubahan. Perubahan yang ada di dalam diri mereka hanyalah perbaktiannya yang tadinya hari Minggu, dia berpindah hanya kepada hari Sabat. Tapi tentang hukum upacara sama sekali mereka abaikan. Ya, dia tidak pedulikan ada petunjuk-petunjuk ya bahwa di dalam periodenya mereka sekarang bukan lagi masalah hukum, apa pengadilan orang mati. Mereka harus sudah masuk di dalam pelajaran tentang pengadilan bagi orang hidup. Di mana pengadilan orang hidup atau pengadilan orang mati ini adalah peraturan hukum upacara. Ya, hukum upacara ini harus dia kuasai, harus dia pahami, ya, baru dia bisa nantinya beranjak untuk kepada kewajiban yang berikutnya, yaitu apa? Yaitu harus beranjak kepada pemahaman tentang hukum apa? Hukum moral. Nah, yang sekarang kita sedang diskusikan ini adalah kelas yang berikutnya, ya. Kelas yang sudah lebih advance daripada orang Advent, yang orang Advent tadi tidak ikuti, yaitu hukum upacara. Kita sudah selesai, bukan selesai juga, kita masih belajar, tapi artinya kita sudah mulai bisa melangkah kepada yang berikutnya, yaitu hukum moral. Ya, hukum upacara tetap kita pelajari, tapi kita sudah boleh sekarang setelah gulungan kebenaran dibukakan, kita sudah boleh untuk memasuki hukum moral. Saudara-saudara sekalian, di dalam bacaan yang di depan mata saudara sekalian ini, saudara bisa lihat, ini terbagi, boleh dikatakan terbagi dalam 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama, ya, kelompok yang pertama ini berbicara tentang pengakuan dosa kita. Ya, nah kita coba boleh geser Ana yang dihitam-hitamkan kita lihat. Ya, yang pertama kita lihat mengaku dosa kita. Ya, yang kedua akuilah.
Ya, Ana boleh digeser. Ini Ana atau Dela ya? Ya. Nah, yang pertama kita lihat mengakui dosa kita. Yang kedua, akuilah kesalahan. Ya. Yang ketiga, tetapi kita harus mempunyai suatu pengetahuan penyesalan tentang diri kita. Suatu pengetahuan yang akan membawa penyesalan. Jadi kita coba lihat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dia bicara tentang pengakuan. Ya, satu, kerendahan hati. Artinya di sini. Ya. Jadi yang pertama kita dari bacaan ini kita disadarkan untuk adanya suatu pengakuan. Ya, ada pengakuan di mana pengakuan ini adalah hasil daripada kerendahan hati. Ya, baru yang kedua apa? Setelah pengakuan ada suatu kewajiban untuk mempunyai pengetahuan tentang diri kita sendiri. Ya, ya. Jadi kita harus punya kerendahan hati, terus kita harus juga selalu mengevaluasi, mempunyai pengetahuan tentang diri kita sendiri. Ya, dengan kita mempunyai pengetahuan tentang diri kita, maka kita akan membawa apa? Suatu pengetahuan yang akan membawa kepada penyesalan. Jadi kalau kita mengenali diri kita sendiri, ya, nanti pengetahuan itu akan bisa membawa kita kepada penyesalan. Ya. Jadi yang pertama dan yang kedua memang berhubungan, ya. Tapi yang kedua mengingatkan kita kita harus punya pengetahuan akan diri kita sendiri, bukan pengakuan akan orang lain. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kita tidak dibolehkan untuk mengenal orang lain, memperhatikan urusan orang lain. Kita diingatkan pembangunan moral itu harus kepada diri kita sendiri. Ya. Kita ingat ada kutipan dari Victor Hutep yang 2 minggu yang lalu, ya kita diingatkan tentang jangan melihat dosa orang lain. Ya, jadi dalam bacaan ini kita diingatkan untuk mempunyai pengetahuan tentang diri kita sendiri. Ya, kita baca sebelum kita dapat memperoleh pengampunan dan kedamaian. Jadi semuanya ini adalah pengakuan, ya, pengenalan akan diri sendiri. Ya, ini adalah untuk memperoleh pengampunan dan kedamaian. Jadi ini untuk dapat pengampunan dan kedamaian jalannya adalah seperti ini. Dan itu sudah kita pelajari juga beberapa minggu yang lalu kita sudah buatkan bagannya. Bagaimana proses pengampunan dosa. Ya, bagaimana proses pertobatan. Ya, kita baca lebih lanjut. Orang Farisi itu tidak merasa bertobat dari dosa. Ya, dia tidak merasa bertobat dari dosa. Roh Kudus tidak dapat bekerja dengan dia. Ya, kita lihat karena dia tidak ada pengakuan terhadap dosa, maka tidak ada pertobatan, tidak ada juga pengampunan terhadap dosa. Kita baca lebih lanjut. Hanya orang yang mengetahui dirinya saja sebagai orang yang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Kristus. Nah, jadi Kristus hanya mau menyelamatkan orang yang menyadari akan dosanya, ya, yang sebelumnya tadi diakui, ya, dosanya tuh diakui, terus membuat ada penyesalan, terus baru ada pertobatan, baru akan ada pengampunan. Itu urut-urutan, ya. Maka di sini dijelaskan hanya orang yang mengetahui dirinya saja sebagai orang yang berdosa. Jadi kalau orang yang nggak ngakuin dia dosanya, maka dia tidak akan diselamatkan oleh Kristus. Hanya orang yang mengakui dosanya yang diselamatkan oleh Kristus. Ini yang bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ya, atau bagian yang ketiga, kita harus mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. Jika tidak, kita akan merasa keperluan kita mengenai pertolongan kita, Kristus. Kita harus mengerti bahayanya kita. Kalau tidak, kita tidak akan lari kepada perlindungannya. Kita harus merasa sakit akibat luka-luka kita. Ya, kalau tidak, kita tidak akan menginginkan kesembuhan. Jadi kita harus tampil butuh kepada kehadiran Tuhan. Jadi kita lihat di sini ya, kita baca dari yang di atas dulu. Ia datang untuk menyampaikan kabar yang baik kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang tahanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ya, artinya kebenaran Tuhan ini nanti akan datang kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, bukan orang yang tidak butuh.
Ya Tuhan hanya hadir kepada orang-orang yang butuh. Ya, maka itu kita harus pastikan, ya, kita harus pastikan keadaan kita. Ya, kita harus pastikan bahwa kita membutuhkan pertolongan Kristus. Ya, kita harus pastikan bahwa kita mengerti bahwa kita berada di dalam hidup yang penuh bahaya. Ya, walaupun tidak ada peperangan, tidak ada kejahatan atau tidak ada bencana-bencana yang kita hadapi, tapi kita ingat ada bahaya moral yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pergaulan, ada bahaya moral yang sedang terus hadir di dalam lingkup perjalanan hidup kita. Memang tidak ada bencana, tidak ada kehancuran, tapi bahaya moral memang tidak terlihat secara fisik. Ya, maka itu kita harus kenali. Kalau tidak, kita tidak akan lari kepada perlindungan. Kita harus kenal, ya. Kita harus merasa sakit akibat luka-luka kita. Jadi kita harus rasakan itu sakitnya. Jangan sampai kita nggak merasa sakit. Karena kalau kita tidak merasa, nanti akan sama seperti orang-orang Farisi yang tadi, yang dia tidak merasa berdosa. Kalau dia tidak pernah merasa dosa, maka dia tidak pernah akan mengakui dosanya. Kalau dia tidak pernah mengakui dosanya, maka dia tidak akan pernah memohon untuk diampuni dosanya. Kalau dia tidak pernah memohon minta ampun dosanya, maka Tuhan juga tidak akan pernah mau mengampuni orang yang tidak memohon atau orang yang tidak mengakui dosanya. Orang yang tidak menyadari akan dosanya. Itu yang kita baca. Kita baca yang hitam di atas, boleh disorot Ana pakai itu stylus, pakai apa itu? Kursor ya. Hanya orang yang mengetahui dirinya saja sebagai orang berdosa. Nah, jadi saudara harus kenal diri saudara itu orang berdosa. Tapi kalau saudara tidak merasa diri sebagai orang berdosa, ya kata-kata ini kebalikannya, ya. Yang dapat diselamatkan oleh Kristus. Jadi kalau saudara tidak merasa berdosa, maka Tuhan tidak akan mau menyelamatkan saudara. Mintalah keselamatan dari pihak yang membantu saudara untuk tidak merasa berdosa. Ya, karena di dunia ini ada dua penguasa, maka kalau saudara merasa berdosa, maka saudara mintalah untuk diselamatkan kepada Tuhan. Tuhan hanya mau menyelamatkan orang yang merasa berdosa. Kalau saudara merasa tidak berdosa, maka saudara mintalah diselamatkan oleh pihak yang penguasa yang satu. Kita tidak tahu itu prosedurnya seperti apa. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang bagian yang terakhir ini, inilah bagian yang paling-paling perlu kita selalu cermati, kita harus paham. Secara umum, semua orang itu penuh di dalam perjalanan hidup ini, ya, akibat daripada dosa, ya, daripada eh, karena harus dengan berkeringat kamu harus mencari nafkah, sehingga semua orang itu berjuang keras untuk memperoleh nafkah tersebut. Ya. Sehingga dengan adanya suatu kewajiban, adanya suatu perjuangan untuk memperoleh nafkah tadi, akhirnya timbullah kekhawatiran-kekhawatiran. Kekhawatiran dari siapa? Kekhawatiran daripada orang-orang yang harus menanggung akibat daripada dosa itu. Siapa dia? Siapa dia? Ya seluruh umat manusia, baik umat maupun yang bukan umat. Baik yang kenal tongkat gembala maupun yang tidak kenal tongkat gembala. Semua harus menanggung akibat daripada dosa tersebut. Mereka semua harus pontang-panting, berusaha keras mencari nafkah. Ya, dia berusaha keras untuk menebus akibat daripada dosa itu. Yaitu apa? Harus dengan berkeringat kamu mencari. Ya, sehingga karena betapa sulitnya untuk mencari nafkah itu, ya, maka timbullah kekhawatiran-kekhawatiran. Ya. Nah, melalui kekhawatiran-kekhawatiran kita ini, ya, ketika kita dituntut untuk melaksanakan perintah Tuhan, ya, sudah harus meninggalkan pergaulan, ya, meninggalkan aktivitas kita sehari-hari, kita harus berhenti bekerja dan meninggalkan tempat yang kehidupan kota, kita harus menjauh ke tempat yang terpencil, ya timbullah kekhawatiran-kekhawatiran kita. Ketika kita belum punya perintah tersebut,
kita sudah mempunyai kekhawatiran-kekhawatiran, kekhawatiran yang juga yang dipunyai oleh orang-orang pada umumnya. Ya, kekhawatiran itu sudah ada di dalam diri kita ketika kita belum diwajibkan untuk melakukan suatu perintah-perintah di persimpangan jalan yang seperti kita belakangan ini pelajari. Ya. Jadi sekarang ini ketika perintah itu keluar, kita belajar dari gulungan kebenaran yang berkembang, maka timbullah kekhawatiran-kekhawatiran yang lebih mengerikan atau lebih menakutkan kita. Ya. Seperti tadi sebelum ada perintah itu kita udah khawatir. Terus yang sekarang kita lebih khawatir. Tetapi di dalam pelajaran ini kita diingatkan, jangan kamu khawatir akan kamu tidak bisa makan, akan kamu nanti tidak punya uang. Jangan kamu khawatir, itu yang kamu khawatirkan. Khawatirkanlah kesetiaanmu. Jangan kamu khawatirkan tidak disediakan makanan, tidak bisa hidup, ya, tidak bisa tinggal. Karena kalau kamu mengkhawatirkan tidak makan, tidak hidup, tidak tinggal, artinya kamu mengkhawatirkan Tuhan yang sudah memerintahkan kamu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Ya. Kamu tidak sama sekali khawatir akan diri kamu yang bisa patuh akan tuntutan yang Tuhan minta. Yang kamu khawatirkan itu adalah, yang harus kamu khawatirkan adalah bagaimana diri kamu bisa konsisten ya untuk patuh. Mari kita baca di bawah. Ana boleh digeser. Jadi inilah yang harus kita takutkan. Yang kita takutkan tuh bukan kita nanti nggak bisa makan. Artinya Tuhan sebagaimana di masa lalu Tuhan bisa menyediakan makanan, kamu nggak yakin bahwa Tuhan akan mampu memberikan kamu makanan. Kalau di masa lalu Tuhan bisa memberikan makanan kepada bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bisa memberikan makanan kepada Elia, Tuhan bisa memberikan makanan juga kepada Lot, ya. Kenapa saudara khawatir akan nanti saudara nggak bisa makan, tidak bisa tinggal, ya, tidak bisa bertahan hidup, ya. Artinya saudara sadar tidak? Saudara sedang menghina Tuhan, sedang meremehkan atau meragukan kemampuannya Tuhan. Kalau bangsa Israel dahulu meremehkan kemampuan Tuhan, mereka harus binasa berjuta-juta orang. Apakah Tuhan tidak bisa juga menghancurkan saudara? Ya, itu yang bacaan ini diperlihatkan kepada kita. Kita diingatkan jangan lagi dari bacaan ini untuk kita meragu-ragukan kemampuannya Tuhan untuk menyediakan makanan, menyediakan tempat tinggal, memastikan keselamatan kamu ya selama perjalanan kamu menjalani persiapan ya pendidikan persiapan kamu. Jangan kamu ragukan itu. Yang kamu ragukan adalah, mari kita baca. Takutlah supaya jangan kemauanmu tidak akan ditaklukkan. Jadi kamu tuh harus khawatir sama kamu punya mau. Jangan sampai keinginanmu itu kamu tidak mampu kalahkan. Ya, jangan sampai kamu itu yang kamu harus khawatirkan itu keinginan-keinginan duniawimu itu tidak bisa dikalahkan. Ya, manusia lamamu ini loh yang kamu khawatirkan. Jangan kamu khawatirkan Tuhan tidak bisa menyediakan makanan. Itu Tuhan buktikan di perjalanan umat Allah di masa lalu Tuhan sudah buktikan. Ya, yang perlu kamu khawatirkan adalah kesetiaan kamu. Yang kedua, ya, takutlah jangan sampai kemauanmu sendiri akan menghalangi tujuan tinggi yang Allah perantaraan engkau ingin laksanakan. Jadi jangan sampai ya kemauan kamu ya keinginan juga ya. Yang pertama juga bicara keinginan nggak bisa ditaklukkan. Juga jangan sampai keinginanmu itu menghalangi tujuan tinggi Allah untuk kamu. Jadi Tuhan sudah punya rencana di dalam pendidikan kamu yang terakhir ini. Ya setelah 3,5 tahun tidak berhasil, kamu punya pendidikan tambahan. Ya Tuhan mempunyai kemurahan memberikan satu pendidikan tambahan lagi. Ya, 40 hari. Jangan sampai pendidikan 40 hari ini dirusak oleh keinginannya kamu. Kita lanjut. Takutlah untuk percaya kepada kekuatanmu. Tuh, ya. Jangan sampai kamu tawar hati, ya. Jangan kamu seperti Petrus, ya. Ya, jangan sampai kamu kembali lagi jatuh seperti Petrus, ya.
Takutlah akan kekuatanmu, jangan takut kepada Tuhan. Ya, lanjut. Takutlah untuk menarik tanganmu dari tangan Kristus dan takutlah berusaha untuk menjalani kehidupan tanpa hadiratnya yang tetap. Jadi jangan, yang kamu takutkan itu adalah takut kamu tawar hati, ciut, takut tidak mempunyai keberanian. Ya, takutlah sama dirimu sendiri. Jangan takut kepada Tuhan. Takut sama dirimu, kemampuan dirimu, patuhan dirimu, kesungguhan dirimu, ya kekonsistenan dirimu. Ya, itu yang kita takut. Kita perlu menutupi segala sesuatu yang dapat mendorong kepada kecokakan dan merasa diri kuat. Nah, kita harus tutupi, jangan merasa diri kuat. Oleh sebab itu, kita harus waspada dalam memberi atau menerima pujian. Memberi pujian dan menerima pujian yang muluk. Ya, kita harus hati-hati. Jadi dalam cerita ini kita bisa lihat yang dikhawatirkan adalah diri kita. Jangan kita khawatirkan wilayah yang Tuhan. Kita khawatirkan wilayah Tuhan, ya. Bacaan yang lain memperlihatkan tanpa sadari kita sebenarnya menghina Tuhan. Kalau di masa lalu Tuhan melakukan hukuman kepada orang-orang yang meragukan. Tuhan menghukum orang-orang yang meragukan kemampuan, menyediakan jalan bagi umat, menyediakan kelepasan bagi umat. Kalau juga kita lakukan hal yang sama, apakah mungkin Tuhan akan memberikan suatu pengecualian kepada kita? Perjalanan umat Allah, kita tidak pernah temukan ada pengecualian. Mungkin kira-kira demikian. Kita bisa lanjut kepada pembacaan kita yang berikut. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita coba sedikit, Ana boleh buka website kita yang 2 minggu yang lalu. Saya ingin coba merefresh sedikit karena pelajaran Sabat ini kita masih nyambung dengan pelajaran 2 minggu yang lalu, ya, di mana pelajaran 2 minggu yang lalu kita sudah cukup banyak berbicara tentang Yakub yang tidak sempurna. Boleh diklik karena Yakub yang tidak sempurna, di mana di dalamnya juga ada Petrus, ya, juga Yakub, ya. Terus ada lagi di dalam ceritanya ada cerita Yakub yang tidak sempurna, terus juga ada tentang Petrus, ya. Oke. Nah, gitu. Petrus yang dia sudah merasa sombong, ya, seperti tadi bacaan kita, merasa dirinya mampu, dia bilang, "Oh, kalau yang lainnya mungkin iya Tuhan, kalau saya tidak akan menghina, saya tidak akan berubah." Ya, ternyata dia sebelum ayam berkokok dia sudah menyangkal Yesus. Nah, ini sebuah gambaran contoh tentang bagaimana tabiat itu kita harus benahi. Ya, oke. Ana, boleh tutup Ana? Kita ke daftar isinya lagi, Ana. Daftar isinya, Ana. Nah, ya, kita kemarin sudah belajar tentang pembangunan moral dari Yakub, dari Petrus, ya. Terus kita juga belajar dari bahayanya jika kita tidak berserah kepada segera berserah, ya. Coba diklik, Ana. Ya, di sini juga dikasih tahu bahwa hati-hati kalau kita tidak berserah dan membiarkan diri kita dikendalikan oleh Roh Kudus, ya, kita nanti akan dikendalikan oleh setan dan kita tidak sadari kita akan menjadi agen-agennya yang potensial. Kita sudah kemarin pelajari agen-agen yang potensial ini pada periode paling terakhir ini paling berbahaya karena apa? Setan akan membutuhkan banyak pekerja-pekerjanya untuk menghalangi munculnya jumlah 144.000. Ya. Dan cara yang dia gunakan dari agen-agen potensialnya adalah apa? Dia tidak akan mempengaruhi, tidak hanya akan mempengaruhi diri kita masing-masing secara individu untuk tidak bergantung kepada Tuhan, ya. Dia mempunyai misi yang paling besar adalah supaya tidak muncul jumlah 144.000. Memang jumlah 144.000 tetap akan muncul.
Tapi yang kita perlu pelajari dari apa yang berbahayanya dari tindakan yang dilakukan oleh agen-agen yang potensial ini adalah apa? Menggagalkan diri kita. Menggagalkan diri kita untuk bisa menyandang tugas roh suci hujan akhir. Dan kita akan digantikan oleh siapa? Nikodemus, Nikodemus. Kita digantikan oleh siapa? Kita akan digantikan oleh Yusuf Arimatea, ya. Kita akan digantikan oleh siapa? Kita akan digantikan oleh Maria, kita akan digantikan oleh saudara-saudaranya Yusuf, saudara-saudaranya Yesus yang kita sudah sama-sama pelajari bahwa mereka baru bergabung setelah Yesus bangkit, ya. Atau dengan kata lain, ini adalah contoh-contoh dari orang-orang yang baru muncul setelah ada kegoncangan. Jadi bukan dia muncul dari awal-awal seperti kita sekarang. Kita sudah belajar sekian tahun. Kayak om bapaknya Romel ini udah belasan tahun belajar. Jangan sampai kita punya kesempatan hilang, digantikan oleh orang-orang yang munculnya belakangan. Ya, semua pelajaran ini menyadarkan kita bahwa jangan kita kira bahwa kita yang punya kesempatan yang lebih dulu mengetahui kebenaran ini tidak akan ada ujian-ujian yang kita hadapi. Ada hal-hal yang memberi kemungkinan kita bisa jalan, berhenti di tengah jalan. Kita hilang di tengah jalan. Kita beralih menjadi agen-agen musuh yang kita kira kita sedang memuliakan Tuhan, kita sedang memperjuangkan perjalanan umat Allah, ternyata kita tidak sadari kita berapi-api malah menjadi agen-agen potensialnya musuh. Hati-hati, karena sudah banyak teman-teman kita lihat sudah seperti itu. Dan semua tidak ada yang menyadari bahwa mereka dipakai. Ya, oke. Kita lanjut lagi ke daftar isinya. Yang kelima ini nanti akan kita bahas sama-sama. Nah, yang keenam, perumpamaan tentang pakaian kawin. Nah, boleh diklik karena. Nah, kita baca yang baris pertamanya aja. Paragraf yang paling pertama. Saudara-saudara perhatikan. Paragraf yang pertama sudah memberikan jawaban kepada kita. Ya, jawaban apa? Mari kita baca yang warna hitam. Pakaian kawin menggambarkan tabiat yang harus dimiliki semua orang yang akan dinyatakan sebagai tamu-tamu yang layak bagi perjamuan kawin. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi, di dalam perumpamaan pakaian kawin ini ada sebuah undangan, pesta perkawinan, ya. Semua tamu-tamunya diwajibkan menggunakan pakaian kawin dan didapati, ya, ternyata ada yang tidak berpakaikan pakaian kawin, tapi dia bisa masuk ke dalam pesta perkawinan. Ya, jadi di dalam pesta perkawinan itu ada yang berpakaikan pakaian kawin, ada yang tidak berpakaikan pakaian kawin. Perumpamaan ini tidak berbicara tentang mereka yang ditolak untuk masuk di dalam pesta perkawinan. Kita tidak fokus ke sana. Yang kita fokuskan adalah orang-orang yang bisa masuk di dalam pesta perkawinan. Dan di dalam pesta perkawinan ini hanya yang berpakaikan pakaian kawin lah, ya, yang diterima, ya, sebagai tamu-tamu perjamuan kawin. Dan pakaian kawin itu menggambarkan tabiat yang harus dimiliki, dan tabiat yang harus dimiliki oleh semua orang ini adalah hasil dari apa? Hasil dari, Ana boleh balik lagi ke daftar isi. Hasil dari apa tabiat ini? Kelas 40 hari. Hasil dari, hasil daripada yang ke-8, Ana. Klik yang ke-8. Hasil dari apa? Coba dibuka. Hasil dari, nah itu dia. Kasih. Ya, Ana boleh lingkarin yang kasih itu, Ana. Kasih dibandingkan yang atas, Ana. Oh, ya. Jadi
pertanyaan yang kita kemarin lempar untuk jadi studi kasus kita adalah pertanyaan, ada saudara kita orang Advent, orang Davidian, yang berperang dengan orang-orang Advent. Orang-orang Advent mengatakan bahwa nubuatan itu tidak penting. Ya, yang penting adalah, nah dia bilang gini, bahkan mereka mengatakan yang penting itu adalah kasih, ya dibandingkan untuk mengerti nubuat. Ya, jadi pakaian kawin tadi itu adalah hasil dari apa? Hasil daripada hukum kasih, hukum moral, ya dari hukum kasih, bukan dari hukum nubuatan. Nah, hukum nubuatan adalah upacara-upacara, hukum upacara. Nanti kita akan lanjutkan kepada hal tersebut. Ya, mungkin ini saya coba tampilkan dulu kepada saudara seperti ini. Ya, saudara-saudara sekalian, demikianlah kita punya pembelajaran 2 minggu yang lalu. Ya. Nanti akan kita coba dalami, tampaknya belum begitu jelas ya tentang hukum upacara dan hukum upacara dan hukum moral. Ya, tadi kita dari pakaian ya yang menunjukkan katanya apa pakaian itu adalah tabiat daripada tamu-tamu. Ya. Dan kita katakan bahwa tabiat ini adalah hasil daripada hukum kasih atau hukum pembangunan moral. Ya, nanti akan kita lebih lanjut lagi, kita kembangkan di dalam pembelajaran pada Sabat. Oke, kira-kira demikian pembelajaran 2 minggu yang lalu. Ya, kita fokuskan tentang pembangunan moral. Ana boleh ke daftar isi lagi, Ana sedikit, Ana. Kita ke daftar isi lagi. Ana, boleh kita klik yang ketujuh, Ana. Ya, kita lihat. Nah, di dalam materi yang ketujuh ini, ya kita coba dapatkan ternyata, ya yang kemarin kita bicara tentang hukum ganda, ya sistem hukum ganda yaitu ada hukum upacara dan ada hukum moral, ya ternyata itu tidak hanya dari Nyonya White. Ternyata kita juga dapatkan dari Victor Utev, ya. Ada khotbah yang Victor Utev sampaikan di dalam Simbolikut jilid 12 nomor 2 kita dapatkan bahwa pada penutupan daripada khotbahnya, ya, Victor Utev memperingatkan kita tentang suruh menguasai lidah, ya. Pernahkah kita bersalah karena mengeluarkan pernyataan-pernyataan sebelum memeriksa ketepatannya, ya? Keadilannya, kebutuhannya untuk diucapkan. Kebalikannya, marilah kita belajar membicarakan perkara yang benar pada waktu yang benar dan pada tempat yang benar. Setelah mempelajari ini, kita akan menjadi pahlawan-pahlawan karena adalah kenyataan bahwa bagi sebagian orang untuk sedikit-sedikitnya mencapai kemenangan pada masalah ini, mereka harus melakukan apa yang tampaknya merupakan pengorbanan yang terbesar. Janganlah kita berbicara jahat mengenai orang lain. Jangan kita membicarakan hal-hal yang mengecilkan hati dan mengecewakan. Ingat selalu bahwa orang-orang yang berbicara sedemikian ini selalu mengkhianati kondisi kerohaniannya sendiri yang rendah. Itu adalah paragraf penutupan dari khotbah Victor Hugo. Jelas-jelas khotbah ini bertentangan, paragraf ini berbeda jauh dengan judul khotbahnya Victor Hugo. Ya, kalau saudara membuka Simbolikut jilid 12 nomor 2 ini judulnya adalah kapan dan bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Itu di catatannya. Jadi judulnya saja sudah terlihat. Itu dia berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Atau dengan kata lain yang kita sudah pelajari, itu berbicara tentang hukum upacara. Ya, tetapi di dalam paragraf yang paling terakhirnya ditutup sama Victor Utev, ya penutupan dari khotbahnya ini sebagai renungan penutup katanya dia. Hendaklah kita mengingatkan kepada diri sendiri bahwa mereka yang 144.000 itu tidak memiliki tipu di mulutnya. Ya, di mana tipu di mulutnya dijelaskan di dalam paragraf yang paling terakhir ini adalah janganlah kita berbicara jahat mengenai orang lain.
Jadi artinya berbicara tentang orang lain itu juga tipu di mulut. Ya, artinya di sini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan walaupun Victor Utep bicara tentang hukum upacara, tapi ia menyadarkan kita bahwa calon 144.000 itu tidak boleh punya tipu di mulut. Dan tipu di mulut itu adalah jangan berbicara jahat mengenai orang lain, atau dengan kata lain, tipu di mulut adalah bebas daripada kesalahan terhadap hukum moral. Jadi dia bicara hukum upacara, dia juga berbicara tentang hukum. Jadi artinya ini tidak terlepas, kedua belah pihak ini atau kedua-duanya ini satu sama lain saling melengkapi kelengkapan dari kepastian dari calon-calon 144.000 ini tidak mempunyai tipu di mulut. Ya, jadi selama ini kita kira tipu di mulut itu hanya nambah-nambah dan kurang-kurang. Di dalam bacaan ini kita semakin diyakinkan bahwa tipu di mulut itu pun tidak boleh mempunyai kesalahan-kesalahan terhadap hukum moral. Yang mana hukum moral ini kita anggap waktu dulu ini bukan dosa melawan roh suci, ini dosa biasa. Saya masih dapat diampuni. Tapi di dalam pelajaran kita yang lebih berkembang sekarang ini, ternyata ini pun juga bisa menjadi penghalang. Kita bisa menjadi salah satu dari 100. Jadi dari hukum moral ini kita harus benar-benar mengenali, ya, hati-hati, karena hanya dengan berpakaikan pakaian kawin inilah kita bisa didapati layak untuk hadir di dalam pesta perkawinan. Ya, pakaian kawin. Lanjut, mana? Sekarang kita masuk di dalam pembelajaran kita. Kita sedang belajar bagaimana kita mempunyai pakaian kawin ini. Ya, tadi yang pertama kita udah diingatkan bahwa kita tidak boleh punya tipu di mulut, yaitu salah satunya tidak boleh membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain atau membicarakan hal-hal yang buruk daripada orang. Ya, saudara-saudara sekalian, ini gambar ini adalah kembali lagi saya mengingatkan saudara terkait dengan apa yang tadi kita baca di renungan pendahuluan. Ya, ini bagan yang kita sudah buat, dimulai dari kerendahan hati, kesadaran atas kesalahan yang tadi ya, harus mempunyai pengakuan atas dosa tadi ya, harus merasa berdosa, terus menyesal, ya, terus pertobatan, baru akan ada pengampunan dosa. Ini yang tadi yang kita bacakan dari renungan pendahuluan. Oke, saudara, dan ini tidak dipunyai oleh orang Farisi. Tadi kan kita udah baca. Yang Tuhan mau menyelamatkan hanya mereka yang menyadari akan dosanya. Yang mengakui dosa. Nah, orang Farisi tidak mau mengakui dosanya. Jadi hati-hati, saudara. Ya. Jadi gambar ini saudara harus benar-benar ada di dalam pikiran saudara. Karena apa? Kesadaran, pertobatan, penyesalan itu diawali dari apa? Rendah hati. Kalau saudara nggak punya rendah hati, saudara nggak punya kesadaran atas kesalahan, Tuhan nggak punya cara untuk membangunkan saudara. Kalau saudara sama kayak orang Farisi, sama sekali tidak tahu bahwa diri saudara salah, tidak ada sarana untuk membangunkan saudara. Sama halnya kayak orang-orang ya di dunia ini. Kalau dia tidak pernah ya, dia tidak pernah disadarkan bahwa makan daging itu berbahaya, selama dia hidup tidak pernah merasa bahwa daging itu apa, misalnya dia tidak pernah apa dia tidak pernah merasakan kesakitan, maka dia tidak pernah akan bisa disadarkan untuk bahayanya daging tersebut. Kalau dokter mengingatkan dia, barulah dia sadar. Jadi artinya harus sudah ada kejadian dulu, baru dia bisa sadar. Nah, dalam hal kerohanian ini, kalau saudara nunggu dulu, ada kejadian dulu, baru saudara mau sadar, seperti orang sakit tadi, baru dia mau berhenti makan daging, dia mau berhenti merokok, kalau sudah ada akibatnya daripada rokok. Kata-kata dokter itu dia tidak akan hargai kalau tidak ada akibatnya, ya. Maka ketika ada akibatnya, paru-parunya dia rusak, ya, jantungnya dia bagaimana, terus dia ada penyakit, barulah dia hargai itu nasihatnya dokter, barulah dia mau meninggalkannya. Ya. Nah,
kalau di dalam dunia kesehatan pengakuan seperti itu masih ada jalannya. Tapi di dalam kerohanian, kalau saudara nunggu dulu, ya, nunggu dulu akibat daripada penolakan saudara untuk bertobat, saya tunggu dulu lah nanti kalau ada peristiwa-peristiwa, itu sudah sangat terlambat. Ya. Maka jangan sampai saudara akan berlaku seperti orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini baru mau mengakui ya pelanggarannya pada saat mendekati apa? Kehancuran kota Yerusalem tahun 70. Dan kesemuanya mereka adalah sia-sia. Kira-kira paham ya Om? Bisa ngikutin Om? Ya. Jadi jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan orang Farisi. Ya, orang Farisi kenapa dia menolak untuk cepat bertobat? Dia mau nunggu sampai tahun 70, ya. Kenapa? Karena kesombongan, ya. Jadi kesombongan itu membuat dia terhalang untuk dia bisa diampuni dosa. Rendah hati itu akan mengarahkan kita untuk memperoleh pengampunan. Jadi kejarlah kerendahan hati. Postingannya OI cukup banyak ya di grup buatan berbicara tentang kerendahan hati. Boleh lanjut Ana? Ah, ini bacaan tadi nomor berapa itu dari 2 minggu yang lalu. Sengaja saya tampilkan kembali ya. Saya ingin menegaskan kepada saudara bagaimana kita bisa mempunyai pakaian kawin ya. Karena pakaian kawin itulah yang akan membawa kita kepada apa? Keselamatan atau kepada kehadiran kita, kelayakan kita di dalam pesta perkawinan. Ana boleh tampilkan dulu yang berikutnya Ana sebelum yang ini. Yang berikutnya apa ya Ana? Yang bagan itu Ana. Sistem hukum ganda Ana. Sistem hukum ganda dulu Ana. Bukan yang ini Ana. Ya, saudara-saudara, kita itu sedang mau mengejar. Nah, ini dia. Saudara-saudara, tadi kita sudah sama-sama paham dari hukum pakaian kawin, ya, yang bisa diakui di dalam pesta perkawinan itu adalah apa? Bukan pengetahuan upacara bayangan, saudara. Sekali lagi, bukan upacara bayangan yang menjadikan satu ukuran bahwa Anda itu layak di dalam pesta kawin atau tidak. Tidak. Tapi adalah pelaksanaan saudara terhadap peraturan hukum moral. Ada tante si Anu di belakangnya. Ya, tante bisa ngikutin ya tante ini. Ya, jadi bukan peraturan hukum upacara yang membuat orang itu layak di dalam pesta perkawinan. Tetapi apa? Tadi kita baca tabiat. Ya, dan tabiat itu didapatkan setelah kita melaksanakan hukum upacara, baru habis itu kita laksanakan hukum moral, barulah kita dapatkan tabiat serupa dengan Yesus. Dan tabiat yang serupa dengan Yesus inilah yang membuat kita pantas untuk hadir di dalam pesta perkawinan. Jadi bukan peraturan upacara bayangan. Ya. Jadi bukan upacara bayangannya yang membuat kita itu layak untuk jadi serupa dengan Yesus. Karena tabiat kita tidak akan berubah kalau kita tahu time setting. Apa saudara jadi berubah tabiatnya setelah tahu time setting? Ya, apakah saudara berubah setelah saudara tahu tentang Yeskel 9? Apakah saudara berubah setelah saudara tahu tentang apa bagaimana munculnya angka 144.000 itu? Adakah saudara menjadi kasih, menjadi orang yang lemah lembut, jadi orang yang pemaaf setelah saudara belajar tentang time setting? Tidak. Semua pribadi-pribadi saudara itu bisa dirubah setelah saudara menjalankan peraturan pelaksanaan hukum moral.
Dan itulah yang membuat saudara pada akhirnya layak untuk tampil di dalam pesta perkawinan. Tapi untuk tiba di dalam penurutan peraturan hukum moral ini, saudara harus punya peraturan hukum upacaranya dulu. Tanpa hukum upacara, saudara tidak akan mungkin diterima penurutan saudara di dalam hukum moral. Saudara tidak boleh potong kompas, ya. Saudara tidak boleh cari jalan pintas langsung ke hukum moral, dan itulah yang dilakukan oleh pendeta Advent di dalam tadi studi kasus yang tadi kita tampilkan. Oke, Ana boleh kembali lagi kepada cerita Daud. Dan untuk mempunyai tabiat yang tabiat sebagai pakaian kawin yang layak di dalam pesta perkawinan, salah satunya kita coba belajar dari pengalamannya Daud. Ya, nah, di dalam pengalamannya Daud, bagaimana mempunyai pakaian kawin, mempunyai tabiat yang baik. Ya, di sini kita memang tidak bicara tentang upacara, hukum upacara, tapi yang kita fokuskan adalah hukum moral. Ya, kita coba yang pertama, kita lihat bagaimana seorang Daud itu menyikapi ketika di dalam perjalanannya, ya, dia ditinggalkan, dia dihina, dia direndahkan, ya, seorang Daud dan seorang Yesus. Ini dua contoh yang kita coba jadikan pelajaran pada kesempatan Sabat ini, bagaimana memiliki pakaian kawin tersebut. Mari kita geser ke bawah. Ana, nah, ini yang lembutnya ya. Mungkin yang satunya dulu Ana, sebelum yang ini Ana. Karena ini kedua-duanya sebenarnya nyambung, ya. Kita lihat kenapa kok kita bukan yang ini Ana. Ya ini Ana. Oke. Ya, kita lihat dulu. Yang pertama ini tentang bagaimana seorang Yesus, pengalamannya Yesus dan pengalamannya Daud ditinggalkan sendirian. Ditinggalkan seorang diri. Ya. Kita lihat ini. Pengalamannya Yesus ini 2 minggu yang lalu sudah kita bahas. Saya mau fokus kepada ceritanya seorang Daud. Ana boleh geser Ana? Ya, ini pengalamannya Yesus ditinggalkan oleh Yudas, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Jadi banyak keluhan-keluhan yang dirasakan oleh Yesus. Ya, ini keluhan yang juga yang dirasakan Yesus dari murid-muridnya ketika reaksinya murid-murid Yesus kepada Maria Magdalena. Ya, nanti saudara bisa baca ya. Oke, nah saya mau fokus kepada pengalamannya Daud. Saudara sudah tahu bagaimana penderitaannya Yesus ya? Kita semua sudah paham. Seluruh orang Pantekosta pun kuat kalau soal cerita Yesus. Kalau soal cerita Daud, mari kita baca sama-sama. Harusnya kita lebih menguasai cerita Daud karena kita adalah siapa? Karena kita adalah Daud. Karena kita adalah Daud. Atau dengan kata lain, karena kita adalah Davidian. Ya, maka itu kenapa saya ajak saudara untuk kembali lagi belajar tentang Daud, karena kita adalah Davidian. Jangan saudara mempermalukan nama Davidian saudara. Saudara ingat, Davidian itu dibawa dari nama seorang raja Israel, yaitu Daud. Dan karakter Daud ini harus ada di dalam diri saudara. Karakter Daud ini adalah pakaian kawin saudara. Mari kita lihat pakaian kawin dari pengalaman seorang Daud. Yang pertama, dia dikhianati oleh Absalom, anak kesayangannya, dan Ahitofel. Kita lihat pelajaran apa yang kita bisa dapat dengan dikhianatinya Absalom. Adakah Daud orang emosional? Adakah Daud marah-marah? Mari kita baca. Ya, yang pertama dia dikhianati oleh anaknya Absalom dan dikhianati oleh Ahitofel, seorang penasehat utama Daud. Jadi bukan orang jauh, anak kesayangannya dan penasehat utamanya. Oke, lanjut. Ya, mungkin panjang bisa dibaca sendiri ya. Kita lanjut.
Ntar. Ya, kita lihat yang kedua dihianati Abdonia, anak Daud dari istrinya Hagit. Ya, terus dia dihianati juga oleh panglima perangnya Yoab. Ya, yaitu dari ponakannya sendiri. Ya, saudara lihat itu ponakannya sendiri dari kakak tirinya Seruya dan Abiatar yang merupakan imam besar. Coba saudara lihat. Jadi saudara lihat bahwa Om kebaca Om, kebaca. Oh nggak kelihatan ya? Oh nggak kelihatan. Nah, nanti di print Om. Ya, saudara coba lihat di sini. Bentar. Ya, Ana boleh geser ke bawah. Nah, para pemimpinnya telah dijatuhi hukuman mati. Nah, di sini kita coba lihat ya. Kita lihat bagaimana rendah hatinya seorang Daud. Adakah Daud dihianati anaknya Abdonia, terus dia dihianati oleh Abiatar, terus dia dihianati Yoab. Adakah dia emosi dan dia marah-marah? Ya, saudara-saudara sekalian, adakah si seorang Daud ini seperti kita emosi ketika ada orang yang menyerang diri kita? Mari saudara baca yang para pemimpinnya telah dijatuhi hukuman mati. Ya, kita saudara lihat di sini. Dengan segera Daud menyerahkan tahtanya kepada Salomo. Jadi ceritanya ini Tuhan apa si Daud itu memilih Salomo sebagai penggantinya. Tetapi sebelum Salomo ini mau duduk, itu Abdonia sudah mengklaim diri sebagai raja. Ya, kita lihat di sini. Dengan segera Daud menyerahkan tahtanya kepada Salomo, yang dengan segera pula telah dilantik dan dinyatakan sebagai raja. Pemberontakan itu dihancurkan. Ya, pemberontakan Abdonia dengan Yoab itu sudah dihancurkan. Para pemimpinnya telah dijatuhi hukuman mati. Jadi para pemimpinnya yaitu Abdonia, ya, Abiatar itu dijatuhi, ya Yoab itu dijatuhi hukuman mati, ya. Tapi apakah benar nanti dia dihukum mati? Mari kita baca. Abiatar dibiarkan hidup untuk menghormati tugas jabatannya dan kesetiaannya kepada Daud pada masa yang lalu. Padahal sudah diputuskan mereka ini dihukum mati, ya. Saudara lihat ini bagaimana hatinya seorang Daud yang istimewa ini? Daud benernya harusnya dendam. Kalau Daud seperti kita, mungkin dengan jabatan yang sedemikian tingginya, ini semua pengkhianat-pengkhianat ini pasti langsung dibinasakan. Tapi di sini kita baca, Abiatar dibiarkan hidup. Dibiarkan hidup karena apa? Karena dia menghormati tugas jabatannya dan kesetiaannya kepada Daud pada masa yang lalu. Ya, saudara lihat ini salah satu bentuk dari pakaian kawin yang dipunyai oleh seorang Daud. Ya, adakah saudara mempunyai karakter yang seperti itu? Kita baca lagi yang di bawah, ya. Tetapi ia telah dicopot dari tugasnya sebagai imam besar yang kemudian diserahkan kepada keluarga Sadok. Yoab dan Adonia untuk sementara waktu dibiarkan hidup, ya. Nah, dibiarkan hidup. Tetapi setelah kematian Daud, mereka telah dijatuhi hukuman atas kejahatan mereka. Jadi yang menghukum mati Yoab dan Adonia ini bukan Daud. Ya, artinya apa? Artinya dihukum mati di zamannya Salomo. Ya, dalam contoh yang kita bicarakan ini adalah bagaimana seorang Daud yang rendah hati. Daud sama sekali tidak menghukum, walaupun keputusan dari pemimpin bangsa Israel waktu itu sudah keluar bahwa Yoab dan Abdonia harusnya dibinasakan. Ya, Abiatar juga dibinasakan. Tapi semuanya itu dibiarkan hidup selama Daudnya masih hidup.
Jadi coba saudara lihat bagaimana besarnya hatinya seorang Daud. Ya, yang berikutnya kita lihat di sini. Ya, bagaimana sikapnya Daud terhadap pengkhianatan Absalom. Kita baca, akankah ia mengizinkan Yerusalem dibanjiri pertumpahan darah? Keputusan diambil. Bencana peperangan tidak boleh menimpa kota yang sudah dipilih itu. Ia akan meninggalkan Yerusalem. Coba saudara lihat. Jadi demi mempertahankan kota Yerusalem itu tidak dibanjiri pertumpahan darah, jadi Daud mengalah, ya. Daud mengalah kepada anaknya Absalom, ya. Daripada dia berperang dengan Absalom, maka Daudlah yang mengalah, dia meninggalkan Yerusalem, ya. Dan kita lihat setelah dia meninggalkan Yerusalem bagaimana? Kita nggak usah baca seluruhnya ya. Kita lihat yang di bawahnya, anak. Di dalam kerendahan hati dan kesedihan, Daud pergi keluar melewati gerbang Yerusalem. Terusir dari tahtanya. Coba lihat. Jadi demi dia supaya Yerusalem tidak dibanjiri pertumpahan darah, dia rela terusir dari tahtanya, dari istananya, dari tabut Allah, oleh pemberontakan anak yang dimanjakan itu. Jadi dia demi mempertahankan Yerusalem tidak ada pertumpahan darah, dia rela turun rendah, jadi rendah hati, membiarkan dirinya terusir dari kerajaan. Kalau saudara yang jadi raja atau saya yang jadi raja mungkin terbalik, saya akan habisi itu. Tapi kita melihat dalam pelajaran ini kita diberikan contoh bagaimana seorang Daud yang merepresentasi daripada Yesus. Kita tahu Yesus bagaimana, semua orang dunia Kristen sudah tahu bagaimana Yesus membiarkan dirinya terusir, teraniaya, terbunuh, bahkan sampai terbunuh, tapi tidak ada dendam sama sekali di dalam diri Yesus. Ya. Dan Daud mempresentasikan Yesus di dalam kerajaannya, di dalam kepemimpinannya dia selama dia hidup. Mereka ini, Yesus dan Daud adalah contoh-contoh dari calon-calon 100. Dan khususnya seorang Daud, ya, seorang Daud ini adalah gambaran tentang nama Davidien. Kalau saudara orang Davidien, harusnya saudara mempunyai karakter yang sama seperti Daud. Nah, itu kenapa kok diberi nama Davidien? Karena diharapkan kita mempresentasikan karakternya seorang Daud. Ya, kita terus. Istimewa, nanti saudara akan menemukan ada hal yang jelas, yang istimewa di dalam cerita ini. Ya, yang berikutnya, paragraf yang berikutnya kita lihat. Merasa lelah dan sedih setelah hari pertama ia telah melarikan diri, menerima kabar bahwa ia harus menyeberangi sungai Yordan malam itu juga, oleh karena anaknya sedang berusaha untuk membunuhnya, apakah perasaan ayah dan raja yang diperlakukan dengan begitu kejam di dalam bahaya maut yang hebat ini? Ya, bagaimana perasaan saudara sebagai seorang ayah dan sebagai raja terhadap hal yang diperlakukan seperti ini oleh Absalom? Seorang yang gagah perkasa, seorang yang cakap dalam peperangan, seorang raja yang katanya merupakan undang-undang, yang kata-katanya itu merupakan undang-undang, telah dikhianati oleh anaknya yang ia kasih, manjakan, dan dengan tidak bijaksana ia telah percayai. Ia telah diperlakukan dengan kejam dan ditinggalkan oleh bawahannya yang terikat kepadanya oleh ikatan yang paling kuat dalam kehormatan dan kepatuhan. Dengan kata-kata apakah Daud dapat mencurahkan perasaan jiwanya itu? Di dalam jam pencobaan yang paling gelap ini, hati Daud bergantung kepada Allah dan ia menyanyi. Ya, kita nggak baca lebih lanjut ya nyanyiannya. Kita lanjut. Paragraf yang berikutnya. Perlakukanlah Absalom ya dengan suara gemetar ya. Jadi kita lihat bagaimana reaksinya si Daud sebagai ayah, sebagai raja, seorang yang pahlawan, seorang yang powerful, ya orang yang kata-katanya itu merupakan undang-undang bagi seluruh bangsa Israel,
Ya, kita lihat reaksinya bagaimana setelah dia diremehkan anaknya, dikejar-kejar sama anaknya, sama Absalom. Reaksinya bagaimana? Apakah dia emosi? Kita baca. Dengan suara gemetar telah berkata, ya ini suaranya Daud. Perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan Abisai dan Itai menerima pesan yang sama pula. Perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak karena aku. Saudara, bisakah saudara menjadi orang yang serendah hati ini? Ketika saudara dianiaya, ketika saudara dikejar-kejar mau dibunuh, ketika saudara ditinggalkan oleh bawahan saudara, itu tadi di atas kan kita baca. Padahal saudara seorang yang dahulunya seorang yang pahlawan, seorang powerful, yang kata-katanya itu bisa merupakan undang-undang bagi seluruh bangsa Israel. Ya, semua orang takut sama seorang Daud. Ya, saudara lihat reaksi Daud. Adakah Daud balas dendam? Adakah Daud marah? Saudara lihat, dia katakan apa? Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena. Saudara lihat, apa rendah hatinya seorang Daud. Dan kita calon 144.000 harus punya karakter yang seperti ini. Kalau kita mau diterima di dalam pesta perkawinan, kita harus punya karakter yang seperti ini. Ini adalah tabiat yang dibangunkan oleh seorang. Kita lanjut. Tetapi permohonan raja yang seolah-olah menyatakan bahwa Absalom lebih berharga kepadanya daripada kerajaannya, lebih berharga daripada segala bawahannya yang setia kepada kerajaannya, hanyalah menambah kemarahan tentara-tentara terhadap anak yang jahat itu. Jadi lihat, tentaranya malah lebih marah daripada Daud. Yang mau dibunuh ini tentaranya atau rajanya atau Daudnya. Jadi lihat bagaimana seorang Daud. Kalau tentaranya yang tidak menjadi sasaran utama daripada Absalom, dia bisa marah, harusnya Daud lebih galak, lebih marah daripada tentaranya. Tapi kita lihat di sini bagaimana kasih yang ditampilkan oleh seorang Daud kepada kita. Saudara lihat betapa jauhnya perbedaan antara manusia kita yang masih manusia lama kita ini dengan gambaran manusia baru yang Tuhan inginkan dari kita calon-calon 144.000. Yaitu apa? Harus mempunyai karakter tabiat serupa dengan Yesus. Yaitu apa? Yaitu tidak mempunyai dendam sama sekali. Tidak mempunyai dendam sama sekali kepada musuh-musuh. Sedangkan lihat tentara-tentaranya, mereka sudah menambah kemarahan tentara-tentaranya terhadap anak yang jahat itu. Kita lanjut. Oke, kira-kira itu dari cerita ditinggalkan, dihianat. Sekarang kita masuk ke cerita yang berikutnya tentang rendah hatinya Daud. Ana boleh lanjut, Ana. Biasa ya, saudara lihat bagaimana ini yang namanya membangun tabiat. Adakah saudara belajar time setting? Adakah saudara belajar 144.000? Adakah saudara belajar tentang Yeskel pasal 9? Sudah bisa saudara mempunyai tabiat seperti Daud? Tidak jawabannya. Saudara harus membangun hukum moral untuk bisa mengejar sejajar dengan tabiatnya Daud. Ya, maka itu kalau ada orang bilang cukup hukum upacara saja, tidak perlu ada hukum moral, ya orang itu tidak akan didapati layak berpakaikan pakaian kawin di dalam pesta, karena dia baru hanya mempunyai apa? Dia baru punya satu tahap, yaitu apa? Hukum upacara. Jangan orang Advent lebih parah lagi, hukum upacara nggak punya, hukum moral lebih nggak punya lagi. Ya. Saudara-saudara, studi kasus yang kita bahas beberapa minggu yang lalu ya sudah terjawab bahwa baik orang Advent
Ya, orang Advent yang tadi katakan hanya kasih, ya, lebih penting kasih daripada nubuatan, dia tidak mungkin bisa hadir dalam pesta perkawinan. Tidak bisa hadir. Sedangkan yang orang Davidian yang katanya lebih penting nubuatan daripada kasih, ya ini orang dua ini mempunyai kedua-duanya punya salahnya sendiri-sendiri. Ya, yang satunya tidak memandang perlu ada kasih, apa tidak perlu ada nubuatan, yang satunya memandang tidak perlu ada kasih, cukup nubuatan. Artinya ini kedua-duanya nih satunya tidak bisa masuk ke pesta perkawinan, yang satunya masuk ke pesta perkawinan tapi tidak berpakaikan pakaian kawin karena dia cuma bermodalkan hukum upacara, ya. Apalagi si saudara kita itu pun juga anti time setting lagi. Betapa parah lagi dia. Jadi hukum upacaranya dia juga nggak sempurna. Ya, ini kita benar-benar sekarang diajarkan untuk belajar demikian tertulis. Dan demikian tertulis yang dibukakan kepada kita ternyata sedemikian luasnya. Kalian. Ya, baik hukum upacara maupun hukum moral kita semua dibukakan kepada kita sekarang ini. Jadi kita juga harus punya hatinya Daud. Kita harus punya tabiatnya Daud. Supaya kita layak berpakaikan pakaian kawin di dalam pesta perkawinan anak domba. Lanjut. Ya, Tante gimana? Ya. Jadi memang udah waktunya. Kenapa? Wah, ini Tante Siana membangunkan pemahaman ke kita. Bahwa kenapa kok hukum moral ini baru dibukakan kepada kita sekarang? Ya, kenapa? Kok tidak dari dulu-dulu? Sebenarnya dari dulu-dulu, dari Pantai Kosta pun juga sudah mengajarkan tentang hukum moral dari pelajaran-pelajarannya atau tulisan-tulisannya Paulus. Ya, tapi bagi orang-orang di zamannya Paulus, ya, karena dia sudah selesai dengan hukum upacaranya, yaitu menerima Yesus, ya, dia sudah selesai dengan hukum upacaranya, menerima Yesus, dia udah potong domba, udah selesai, ya, terus dia menerima hukum moral yang diajarkan oleh Paulus, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh jahat sama orang, tidak boleh berkata kasar lah, ya suami istri harus begini, tidak boleh bercerai lah, segala macam. Ya kalau dia lakukan itu di zamannya dia, ya maka mereka itu berpakaikan pakaian kawin bagi generasinya dia. Tapi bagi orang-orang orang Protestan, ya dia wajib mengikuti apa yang diajarkan oleh Martin Luther, John Knox, John Wesley, Alexander Campbell. Ya, bagi orang-orang itu kalau dia cuma berpegang kepada ajarannya Paulus, orang-orang di zamannya Paulus bisa dianggap berpakaian pakaian kawin, bisa dipandang pantas masuk di dalam pesta perkawinan. Bagi orang-orang di zaman Martin Luther, John Knox, John Wesley, sampai di Ellen G. White, ya semuanya wajib harus melaksanakan hukum upacaranya masing-masing dahulu, ya baru dia bisa laksanakan hukum moral. Ya, demikian juga kita harus laksanakan dulu hukum upacaranya kita harus pelajari tentang upacara pengadilan orang mati, pengadilan orang hidup, ya YSKL pasal 9, YSKL 144.000, kita sudah selesai semuanya, barulah kita masuk di dalam kelas pembangunan moral. Kenapa kok baru di terakhir? Ya, karena memang contohnya semuanya juga jalanin seperti itu. Mulai dari Adam dan Hawa juga dia untuk mau membangun moralnya, dia mau menebus kesalahannya karena memakan buah, dia harus apa? Potong domba. Dia harus jalanin hukum upacaranya dia dahulu. Porsinya dia.